Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk kembali belajar bersama di hari yang penuh berkah ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Halo sahabat bersinar, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, semangat dan tetap ceria untuk belajar bersama. Bersama saya Asnur Pancasaputra, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 006 Balikpapan Kota. Dalam program Bersinar, belajar PAI seru dan menggembirakan. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan dasar hukum halal dan haram. Hari ini di pertemuan kedua kita akan melanjutkan pembahasan yang tak kalah penting, yaitu tentang sebab-sebab hukum halal dan haram dan penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar bagaimana menerapkan ajaran Islam tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga sikap, perilaku, dan pilihan kita sehari-hari, agar hidup kita selalu penuh berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bersinar, yuk siapkan hati, pikiran, dan senyumanmu hari ini, karena kita akan belajar sambil bersinar bersama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan belajar kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bersinar, angkat tanganmu, tundukkan kepala, dan ikuti untuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bersinar, setelah kita memahami apa itu hukum halal dan haram dan dasar hukumnya, sekarang kita akan belajar dan membahas tentang sebab-sebab sesuatu bisa menjadi halal atau haram. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sesuatu itu halal atau haram tanpa alasannya. Setiap aturan pasti memiliki hikmah dan manfaatnya untuk kebaikan kita semua. Nah, ada 3 sebab utama mengapa sesuatu bisa menjadi halal atau haram. Kalian tahu nggak sahabat bersinar? Nah, yang pertama, karena zat asalnya. Apa sih artinya? Artinya adalah hal-hal yang sejak awal memang sudah ditetapkan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti bangkai, darah, dan daging babi. Semuanya diharamkan karena zat asalnya memang tidak baik bagi manusia. Lalu yang kedua, karena sifat asalnya, yaitu hal-hal atau perbuatan yang sifatnya buruk, jahat, atau merusak. Contohnya, perbuatan judi, atau yang sekarang bisa jadi judi online, mencuri, berbohong, atau syirik. Nah, perbuatan seperti itu diharamkan karena membawa keburukan dan merugikan banyak pihak. Dan yang ketiga, karena prosesnya. Ada sesuatu yang asalnya halal, tapi bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya atau prosesnya salah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan cara menipu atau curang. Atau seperti kemarin yang sudah dicontohkan, mangga hukumnya halal kan untuk dimakan, tapi kalau kalian mendapatkannya dengan cara mencuri, misalnya di pohon tetangga kalian ambil tanpa meminta, maka dianggap mencuri. Jadi hukumnya menjadi haram. Walaupun mangga tadi halal, karena mendapatkannya dengan mencuri maka menjadi haram. Nah, meskipun bentuknya tadi halal, tapi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka hukumnya menjadi haram. Sahabat bersinar, yang soleh dan soleha, sesuatu bisa menjadi halal atau haram karena zat asalnya, karena sifatnya, atau prosesnya. Semua ketentuan itu ditetapkan oleh Allah bukan untuk membatasi kita, tapi untuk menjaga kesucian hati, kesehatan tubuh, dan ketentraman hidup manusia. Maka dari itu,
Mari kita selalu memilih yang halal dan menjauhi yang haram, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan disucikan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar, sekarang kita akan bahas tentang penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tetapi juga harus menerapkannya dalam sikap dan perbuatan. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang baru memperhatikan hukum halal dan haram hanya dalam urusan ibadah pokok, seperti makan, minum, atau cara beribadah. Padahal, hukum halal dan haram itu seharusnya berlaku di semua bidang kehidupan, baik dalam berbicara, bersikap, bekerja, maupun bergaul. Misalnya, ketika seorang berbuat tidak jujur, marah tanpa alasan, menipu, atau berkata kasar, kadang kita tidak merasa berdosa. Padahal perbuatan itu juga termasuk melanggar hukum Allah dan bisa tergolong perbuatan haram. Oleh karena itu, sahabat bersinar, mari kita biasakan menyaring setiap ucapan, tindakan, dan sikap kita. Dengan bertanya dalam hati, apakah ini halal atau haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, penerapan hukum halal dan haram tidak boleh hanya terbatas pada urusan ibadah, tapi harus kita tanamkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu, setiap langkah dan perbuatan kita akan selalu bernilai ibadah dan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar, kalau kalian sudah memahami apa itu halal dan haram, insya Allah kalian akan lebih mudah menilai mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Ada yang tahu contohnya? Nah, contohnya ketika seorang membuang sampah sembarangan, mungkin perbuatan itu kelihatan sepele. Tidak ada yang menegur dan tidak ada hukuman yang melarang secara langsung. Tapi kalau dipikir lebih dalam, perbuatan itu sebenarnya termasuk tindakan buruk dan zalim terhadap lingkungan. Karena sampah yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan banjir, penyakit, dan bencana yang akhirnya merugikan orang lain. Padahal Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat zalim, tidak menyakiti, dan tidak merugikan makhluk lain, termasuk alam dan lingkungan di sekitar kita. Jadi, walaupun tidak ada hukuman yang secara tertulis mengatakan membuang sampah itu haram, tetapi karena perbuatan itu membawa mudarat dan kerusakan, maka secara nilai hal itu bisa termasuk perbuatan yang dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan harus kita jauhi. Karena Islam tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah, tetapi juga mengatur bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama dan alam sekitar. Kalau kita bisa menjaga perilaku kita dengan selalu memilih yang halal dan menjauhi yang haram, maka insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bersih, lebih berkah, dan membawa kebaikan bagi semua. Sahabat bersinar, selain dalam perilaku, hukum halal dan haram juga sangat penting kita terapkan dalam hal konsumsi, yaitu dalam makanan dan minuman yang kita pilih setiap hari. Alhamdulillah, saat ini kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Umat Islam semakin paham bahwa setiap yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi hati dan perilaku kita. Karena itu, kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi benar-benar halal dan baik. Nah, sekarang setiap produk yang sudah bersertifikat halal akan diberi label halal yang ditempel pada kemasan, di papan toko, atau tempat penjualnya. Label ini menjadi tanda bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Biasanya, kita bisa melihat logo halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sebelumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia pada kemasan makanan, minuman, atau obat-obatan. Logo ini membantu kita untuk lebih mudah memilih mana produk yang halal dan mana yang perlu kita hindari. Sebagai umat Islam, kita harus teliti dan berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman.
Pilihlah yang jelas halal, karena dari makanan halal akan tumbuh tubuh yang sehat, hati yang bersih, dan jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar yang soleh dan soleha, dari semua yang sudah kita pelajari, kita jadi tahu bahwa memahami hukum halal dan haram itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahaminya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang harus kita hindari. Kita jadi tahu apa yang boleh dilakukan, dikonsumsi, atau dimiliki, dan apa yang sebaiknya kita jauhi agar tidak terjerumus dalam dosa. Sahabat bersinar, ingat ya, orang yang selalu menjaga kehalalan rezekinya akan memiliki hati yang bersih, doanya lebih mudah dikabulkan, dan hidupnya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita biasakan untuk selalu memilih yang halal, baik dalam makanan, minuman, maupun perbuatan, agar hidup kita senantiasa berkah, tenang, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sahabat bersinar yang soleh dan soleha, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa setelah belajar, agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan penuh berkah. Yuk, kita baca doa bersama-sama, kita angkat tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan petunjuk menuju kebenaran. Sahabat bersinar, ingatlah satu pesan penting dari pelajaran kita hari ini. Kehalalan bukan sekedar pilihan, tapi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap kali kita memilih yang halal, kita sedang melangkah menuju keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bersih dan halal yang kita miliki. Itulah yang membuat hidup kita penuh kedamaian dan keberkahan. Orang yang menjaga diri dari yang haram, insya Allah hidupnya akan tenang, bersih, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah belajar bersama saya Asnur Pancasaputra dalam program Bersinar. Belajar PAI seru dan menggembirakan. Jangan lupa ya sahabat, like, share, dan subscribe channel YouTube KKG PAI Balikpapan Kota. Biar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran seru berikutnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbuat baik, dan teruslah bersinar dengan ilmu dan iman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.